Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai netizen, jadi kali ini kita bakal sharing nih ya buat kalian semua mengenai pengalaman kita berdua, bagaimana sih kita bisa jadi seorang penyiar radio. Tapi firstly, kenalin dulu kita ini siapa dan kenapa kita berdua ada di sini. Oke, dari Mbak Putih dulu. Oke, aku duluan. Hai, apa kabar? Tadi pun Ya perkenalkan, saya Mutia. Mungkin ini juga bisa ini ya kita perkenalkan sebagai nama udara kita. Kebetulan juga kita berdua ini penyiar radio. Penyiar radio. Kalau Mbak basicnya dari mana sih Mbak dulunya? Oke, kalau aku dulu awal mulanya nyemplung ya. Kenapa sih bisa jadi penyiar radio itu adalah di radio kampus. Radio kampus. Jadi kan di kampus itu ada radio tuh, radio kampus yang memang dibuat untuk para mahasiswa yang mau bergulat. Bad news Barrett at the payback pay-per-view event for the Intercontinental title. Dolph Ziggler and Mark Henry were not able to beat the clock. Kecemplung ya di bidang broadcasting ataupun yang baru belajar. Spill namanya dong. Harus ya. Hai, Rahanila. Rahanila, hai. Organisasi kesayangan aku. Oke. Jadi gini, awal mulanya itu sebenarnya sih nyemplungnya itu bukan serta-merta di radio kampus ya. Tapi awal mulanya dulu ya, zaman dulu waktu masih muda. Sekarang juga masih lah. Masih ya. Yang muda dikit lah. Ya kadar kemudaan ini berkurang sedikit. Jadi awal mulanya kan dulu zaman-zaman SMA tuh ya ada radio, salah satu radio itu ya memang mungkin masih ada ya acaranya sampai sekarang konsisten untuk request. Ya, keep it real. Dengar lagu apa? Nih nak pesan lagu yang apa tuh yang hit. Lagu hit. Dulu inget banget dia itu acaranya dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Nah, acaranya itu kebetulan kirim-kirim salam, telepon-telepon untuk kirim-kirim salam sama teman, sama juga ini muterin lagi lagu-lagu yang lagi hits yang kita mau gitu. Nah, dari situ tuh kayaknya dengar penyiar radio enak ya gitu kan. Sombong amat. Tambah lagi kan zaman bahala itu zaman saat itu ya kan kala itu iya dulu kan handphone jarang kan banget, tambah asli. lagi handphone mahal belum lagi kartunya juga lebih mahal. Pulsanya benar kalau zaman dulu orang-orang yang punya handphone itu bisa dikatakan sebagai kaum jet set ya. Zaman dulu. Beda dengan sekarang. Makanya sekarang bisa anak-anak zaman sekarang bisa gonta-ganti nomor. Nah, waktu itu kan masih telepon rumah. Jadi ya sebagai sarana dan prasarana juga nih kalau punya gebetan di SMA gitu kan, sering-sering kirim-kiriman salam. Berikut kirim-kiriman pesan lewat udara zaman dulu. Tapi kalau dengar mama dengar penyiar radionya kayaknya enak ya gitu kan, seru kayaknya jadi penyiar radio didengar orang. Terus ya otomatis kan terkenal ya walaupun mukanya nggak kelihatan gitu kan. Tapi kadang-kadang kayaknya dari suaranya ganteng deh walaupun pada kenyataannya nggak gitu juga. Nggak sebagus suaranya. Iya. Nah, tiba-tiba masuk ke dunia kuliah, punya temen ya bisa dibilang ya temen satu inilah ya, teman belajar, temen nongkrong tipis ya kan. Kebetulan punya ini yang sama, passion yang sama. Kayaknya jadi penyiar radio seru kali ya gitu. Nah, kami tahu di radio kampus itu ada radio kampus yang khusus untuk menyalurkan hobi dan bakat untuk dunia broadcast itu setelah 1 tahun kuliah. Oke. Jadi berarti masuk organisasi radio itu di semester ketiga. Ya, masuk semester ketiga dengan persiapan. Jadi kan saat itu kan ada pembukaan tuh, pembukaan ini calon magang bahasanya. Calon magang di situ kita lihat-lihat syaratnya apa. Disuruh take voice segala macem gitu kan. Tapi memang kita juga sengaja ke teman-teman, ya udah kita 1 tahun ini kuliah dulu karena kan dia transmisi kan dari anak SMA ya kan ke anak mahasiswa yang baru tahu ternyata kuliah ini polanya beda dengan
SMA. Benar. Mata kuliahnya beda-beda jadwalnya gitu. Jadi kita tahu dulu 1 tahun itu kayak mana jadi mahasiswa, barulah kita daftar ke radio kampus. Nah, intinya sih sebenarnya bukan cuman ini ya, bukan cuman kita punya basic sebagai broadcast. Benar. Jujur, saat itu ini banget deh, apa namanya, nggak berani banget ngomong depan orang. You don't scare me! Nggak usah ngomong di depan orang pakai mic atau mengudara didengar sama orang dari mana-mana. Ngomong di depan kelas presentasi aja gemeter. Masih tremor ya. Iya, aduh gue mau ngomongin apa gitu. Bener. Kan ngomongin apa, bahkan mau jadi moderator lo, satu grup isinya 10, satu grup isinya 5 misalnya. Satu orang kan harus jadi moderator, sisanya jadi presenter. Nah, cuma depan kelas aja yang isinya kalau nggak salah itu satu kelas cuma 25 orang. Angkatan kami ya dibagi 2 kan, kelas yang A sama B. Ya ampun, rasanya itu kayak gemeteran gitu, sampai bingung. Jadi ya kebetulan sama teman yang satu visi dan misi, sama-sama orang yang bukan tipikal yang komunikatif, bukan tipikal orang yang banyak omong, ya bisa dibilang pendiam dan pemalu. Iya, Rapunzel ya. Ya udah daftar deh ke Rakanila, magang 1 tahun. Magang 1 tahun. Ya, magangnya 1 tahun itu dengan segala perjuangannya, ya kan. Kebetulan Rakanila kan radio kampus, tapi kan emang ada ini ya, kayak materi-materi itu, materi sekretariatan, materi off air, on air gitu. Jadi kita di situ dituntut untuk tangguh nih, jadi reporter bisa, jadi IO bisa, semuanya dijabanin ya. Ya, MC bisa, jadi penyiar radio bisa gitu. Harus bisa multi talent. Iya, nah dari situ ya udah mulai agak sedikit berani ngomong ya di depan orang. Habis dari situ coba-coba deh daftar di radio profesional gitu. Dan akhirnya keterima lah. Iya, dan ternyata jadi penyiar radio itu mengasihkan gitu. Begitulah cerita awal mula aku yang tidak bisa berbicara ini menjadi penyiar radio. Tapi dulu radionya di mana, Mbak? Di Andalas ya? Ya, dulu sempat di Radio Andalas dari tahun 2007 sampai 2015. Hey bro. What? Oh my God! 8 tahun. Dan sekarang kita jadi announcer lagi ya, di radio. Salah satu radio nasional. Benar, mantap nggak tuh? Tapi masih magang. Oke. Apa lagi? Mungkin buat teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin bisa tanyakan via IG di @_Mamang_Adit atau di @mutifebi. Mantap. So, mungkin itu aja ya semuanya netizen, sharing kita mengenai alasan kenapa sih kita bisa terjun ke dunia radio. Jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan komen. Oke. Bye. Dadah. See you on the next video. Sarangnya.